Kita lanjut pertemuan kita membahas tentang kisah Imam Ahmad Al-Asham. Pertemuan sebelum ini kita sudah membahas tentang kenapa Imam Ahmad diberi gelar Al-Asham, yang tuli. Kita akan membahas kisah yang sangat ajaib di saat mendekati musim haji. Di saat itu perekonomian Imam Ahmad ini sedang krisis, sebut saja sedang melarat-melaratnya, hingga karena musim haji sudah semakin dekat, perbekalan biaya untuk berangkat tidak ada. Imam Ahmad Hatim ini merenung, sedih, melihat ayahnya sedih. Putrinya yang sedang berumur 7 atau 8 tahun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa engkau terlihat sedih?" Lalu Imam Ahmad menjawab, "Haji anakku. Aku sedih, merenung karena memikirkan haji." Putrinya menjawab, "Kenapa? Kenapa dengan haji?" Ayahnya menjawab, Imam Ahmad Hatim, "Musim haji sudah tiba dan ayah masih di sini, tidak berangkat karena tidak punya bekal, tidak punya biaya. Perekonomian kita sekarang sedang krisis." Anaknya menjawab, "Usia 7 tahun. Bertawakal kepada Allah ya, berangkatlah. Berangkatlah haji. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan rezeki padamu." Anaknya usia 7 tahun, sudah pandai berbicara seperti itu. Bagaimana ayahnya? Imam Ahmad Hatim langsung menjawab, "Anakku, jika aku sendiri yang berangkat, aku nggak akan kepikiran. Aku pasrah, aku tawakal kepada Allah. Tapi ibumu, bagaimana ibumu yang ditinggalkan saat aku pergi haji? Pasti mereka, ibumu itu tidak akan mengizinkanku. Ibumu pasti akan ngomel-ngomel. Siapa yang akan menafkahkannya? Rezekinya dari mana kalau saya berangkat? Sedangkan saya ini adalah tulang punggung di keluarga ini." Gimana cara kata anaknya? Ayah berangkat, tawakal kepada Allah. Soal ibu, saya yang akan membujuknya, saya yang akan meyakinkan ibuku perihal rezeki. "Oh bagus," kata si Imam Ahmad Al-Asham. "Bagus kalau begitu, saya akan berangkat, yakinkan ibumu." Putrinya yang usia 7-8 tahun ini meyakinkan ibunya, "Wahai ibu, biarkanlah ayah berangkat haji. Ayah rindu Baitullah. Soal rezeki Allah yang ngatur, Allah yang ngatur. Pasrahkanlah pada Allah semuanya." Ibunya terus dibujuk sehingga luluh. Akhirnya ibunya mengizinkan Imam Ahmad Hatim Al-Asham, suaminya, sehingga berangkatlah Imam Ahmad Hatim Al-Asham bersama dengan kabilah yang memang hendak pergi ke Baitullah. Di tengah perjalanan, ketua, pimpinan rombongan yang diikuti oleh Imam Ahmad Hatim Al-Asham ini kakinya disengat kalajengking beracun, sehingga pemimpin kabilah itu sakit yang sangat luar biasa. Di dalam kelompok itu ada seorang tabib mencoba untuk menyembuhkan, namun atas izin Allah sakitnya kepala pemimpin rombongan itu tidak sembuh. Cari tabib yang lain, cari obat-obatan, diobati segala macam, tidak sembuh. Akhirnya pemimpin rombongan itu bertanya, "Apakah ada di antara kita di sini seorang yang soleh?" Lalu semua anggota kelompok, semua orang-orang dalam kelompok itu mengamati bahwa ada satu orang yang selama perjalanan terlihat soleh, selalu berdoa, selalu sholat, khusyuk sekali. Siapa dia? Siapa dia? Tolong panggil. Itu dia orangnya. Ternyata yang ditunjuk adalah Imam Ahmad Hatim Al-Asham. Ditunjuk, "Wahai Syekh, kemari tolong sembuhkan pemimpin kabilah kita." Akhirnya Imam Ahmad Hatim Al-Asham berdoa, lalu diobati pemimpin kabilah tersebut dengan atas izin Allah sembuh. Sembuhnya sakit pemimpin kabilah ini menyebabkan pemimpin kabilah ini merasa senang luar biasa. Akhirnya berkata kepada Imam Ahmad Hatim Al-Asham, "Wahai Syekh, karena engkau telah menyembuhkan sakitku ini, maka selama perjalanan haji, PP pulang pergi saya yang akan nanggung. Begitupun penginapan, makan, tidur,
selama di tanah suci biar saya yang nanggung. Semuanya saya yang nanggung karena engkau telah menyembuhkan sakitku ini. Akhirnya Imam Ahmad Hatim Al-Asom bersyukur, alhamdulillah, berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah menunjukkan kebesaranmu terhadap diriku, maka tunjukkanlah kemurahanmu terhadap keluargaku, karena sesungguhnya keluargaku ditinggal dalam keadaan tidak punya apa-apa. Imam Ahmad Hatim Al-Asom pergi haji tidak punya bekal apapun, lalu di tengah jalan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka oleh Allah dengan skenario yang dikemas demikian rupa. Lalu bagaimana kisah keluarganya? Di hari yang pertama, hari yang kedua masih aman-aman saja. Di hari yang ketiga perbekalan sudah habis. Hari keempat ibunya ngomel-ngomel, istrinya Imam Ahmad ngomel-ngomel, memarahi si anak perempuan ini. Gara-gara kamu nak, coba saja ayahmu tidak diberikan izin untuk pergi haji, kita sekarang tidak akan kelaparan. Sekarang kita kelaparan, seolah-olah akan mau mati. Dimarahin ibunya, si anak yang usia 7 atau 8 tahun ini tertawa. Ibunya tambah marah, wahai anakku, saya ini sedang marah, kita semua ini sedang kelaparan, tapi engkau masih ketawa-ketawa. Ada apa dirimu? Apa yang engkau ketawakan? Anaknya menjawab, ibu, saya mau bertanya padamu, ayahku itu yang makan rezeki atau yang memberi rezeki? Akilur rizq amrozzaq. Bapak itu yang memakan rezeki atau yang memberi rezeki? Maka ibunya menjawab, bapakmu itu yang memakan rezeki. Lalu yang memberi rezeki siapa wahai ibu? Ibunya menjawab, Allah. Maka anaknya menjawab, wahai ibu, biarkanlah yang memakan rezeki pergi, tapi yang memberi rezeki tidak pergi. Masya Allah, usianya 7 tahun sudah berkata demikian. Biarkanlah ayah itu memakan rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki tidak pergi, tetap ada di antara kita, tetap bersama kita. Akhirnya berselang beberapa saat, ada ketokan di pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ibunya membuka, ada apa? Ternyata yang mengetok pintu itu adalah ajudannya khalifah. Di saat itu khalifah sedang berburu bersama para raja. Di tengah perjalanan dekat dengan rumahnya Imam Ahmad Al-Asom ini, raja kehausan, mengutus ajudan untuk meminta minuman. Akhirnya istrinya Imam Ahmad Hatim ini memberikan minuman kepada ajudan tersebut untuk diminum sang raja. Diminumlah oleh sang raja. Semenjak minum, setelah peminum, raja kaget. Ini air dari mana ini? Ajudan menunjuk rumahnya Imam Ahmad Hatim. Rumah itu, raja. Ada apa? Minuman ini sangat sejuk sekali. Saya tidak pernah mendapati minuman sesejuk ini sebelumnya. Tolong beritahu di mana rumahnya. Saya akan memberikan hadiah. Maka raja itu melepas sabuknya. Sabuknya raja itu berisi berlian-berlian, berisi mutiara-mutiara. Dilepas sabuknya dan berkata, wahai para raja, wahai menteri-menteriku, anggaplah, minuman ini sangat sejuk sekali. Saya tidak pernah mendapatinya sebelumnya. Maka barang siapa yang menghargaiku, tolong lepas semua sabuk kalian, kumpulkan padaku, kita berikan kepada yang mempunyai air ini. Akhirnya semua ajudan, semua menteri melepas sabuknya, dikumpulkan, diberikan kepada raja, lalu datang kepada rumah Imam Ahmad Hatim, menyerahkan langsung kepada istrinya. Wahai ibu, engkau telah memberikan minuman yang teramat segar, teramat sejuk, maka ini hadiah dariku, ambillah. Sabuk dari para raja, sabuk dari para menteri yang isinya berlian-berlian. Selesai melanjutkan perjalanan, salah satu di antara rombongan raja itu menghampiri lagi. Wahai ibu, engkau tidak akan memerlukan sabuk ini. Tolong izinkan saya untuk membeli sabuk-sabuk itu karena engkau tidak butuh. Saya akan beli ini, duit, harganya ini. Dengan pembelian itu yang teramat mahal hingga menjamin kehidupannya si istri Imam Ahmad Hatim Al-Asom. Bahkan diriwayatkan dengan harga sabuk itu
sudah mencukupi kehidupannya sampai dia meninggal. Jadi seumur hidup sudah ditanggung rezekinya dengan harga sabu itu. Ini luar biasa sekali. Dengan bertakwa, dengan bertawakal kepada Allah, rezeki datang tak disangka-sangka. Maka kita nggak usah ragu terhadap rezeki. Kita hidup di dunia ini sama seperti kita menghadiri suatu undangan. Ketika kita menghadiri suatu undangan, kita bahkan sudah mempersiapkan sebelum-sebelumnya. Misal kita diundang hari Selasa, habis Isya misal. Maka kita sebelum Isya, sebelum Asar tidak makan. Memang dibuat lapar. Karena kita yakin nanti ketika diundang pasti akan makan di sana. Seperti itulah kita hidup. Kita hidup di dunia ini seperti diundang. Kita menghadiri undangan tidak khawatir soal makanan. Bahkan memang kita direncanakan sudah lapar. Tidak khawatir setelah acara selesai ada makan ramah tamah. Itulah kita hidup di dunia seperti diundang oleh Allah. Kita nggak usah khawatir, pasti akan dikasih makan, pasti akan ada sesi ramah tamah. Allah tidak akan menganiaya hambanya. Marilah kita bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bertakwa kepada Allah. Amin.